Berarti kalau nggak diringankan berapa sebenarnya gitu kan pertanyaannya. Big questionnya gitu. Harusnya secara rumusan undang-undang kan bisa aja diterobos kan bro. Nggak mesti putusan itu saklek begitu kan. Menurut lo? Ya kalau seperti yang lu bilang tadi itu memang nggak ada ya putusan hakim yang Nggak umum demikian. kan? Bukan nggak umum. Belum pernah ada. Gua belum pernah ada ya, belum pernah ada dan gue yakin nggak ada gitu. Ya. Bro, selamat malam bro. Wih, formal banget pakai selamat malam Nggak bro. apa-apa bro. Ya kan ini podcastnya podcast untuk orang-orang yang formil bro. Oh gitu ya. Ya bukan material aja bro. Formil dan material. Bro, target terdekat 2025 apa bro? Target terdekat 2025 ya gua harus lebih baik dari 2024. Itu target yang jelas apa target yang nggak jelas itu bro? Kurang spesifik sih bro. Kalau bikin target kan emang harus spesifik ya bro. Cuma kan nggak mungkin lah gua sampaikan di sini bro. Oh iya, tapi udah lu tulis di My Diary bro. Oh udah ada. Oh, dong. udah, Gua tempel mantap. di kamar. Lu, Listnya ini. oh ngeri. Jadi lu bangun langsung baca itu bro. Oh iyalah, kan harus target itu harus jelas. Ibarat Sifatnya material apa formil targetnya? targetnya formil, harus Formil. formil. Harus jelas. Iya. gitu. Kalau Harus materi tertulis. kan cuma sampai situ udah bingung kita mau ngapain. Iya, Kan? gitu lah. Oke. Karena gini bro, gini juga. Nih gue sambung-sambungin nih. Iya. Mengapa harus jelas? Ternyata sekarang udah ini sebenarnya berulang sih ya. Kayak setiap 2 tahunan, 3 tahunan bisa ada korupsi atau ada apa yang dikira masyarakat putusannya nggak sesuai dengan hati netizen lah, Oh, iya, gitu iya. kan. Nggak sesuai dengan Ekspektasi ekspektasi netizen. Kadang suka ada alasan meringankan. Iya. Misalnya sopan, berkelakuan baik, kadang-kadang malah dia kepala keluarga, gitu-gitu. Itu kan banyak. Tapi alasan memberatkan juga kadang-kadang ada tuh kan. Iya. Misalnya gimana bro, kalau memberatkan tuh? Misalnya tidak menyesali perbuatan, Tidak menyesali perbuatannya, Perbuatannya. tidak mengakui perbuatannya. tidak mengakui perbuatannya, gitu. Atau hal-hal lain lah yang kayak begitu-begitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah, Iya. sebenarnya pemberatan dalam pidana Mm-mm. ini sama nggak ya dengan pemberatan dalam penghukuman tindak pidana atas tindak pidananya, atau itu dua hal yang berbeda gitu? Pertanyaan bagus nih bro. Jadi Terus pemberatannya apa aja gitu? Kalau ada yang di penghukuman maupun ada di komponennya gitu ya. iya, yang lo tahu lah, nggak mesti Iya. pas banget kan bro. Iya. Jadi kan pemberatan dalam pidana dengan pemberatan dalam penghukuman itu berbeda. Nah, jadi kalau pemberatan dalam pidana itu diatur di delik tertentu, bro. Jadi ancamannya lebih berat gitu dari pidana yang dilakukan secara normal gitu kan. Contohnya orang melakukan pencurian. Nah, kalau pencurian biasa itu nggak ada pemberatan, itu pencuriannya dilakukan secara normal dalam arti itu tidak ada menimbulkan kekerasan misalkan. Nah, kalau pencurian dalam kekerasan artinya orang dipukul dulu, Iya. ditonjok dulu atau ditusuk dulu. Nah, itu bisa ancamannya memberatkan. Nah, Berarti itu nyopet sama begal beda. beda Walaupun nyopet. tujuannya sama-sama nyuri. Iya, tujuannya sama-sama nyuri. Iya. Nah, simpelnya lah seperti Gitu, itulah. betul. Itu pencurian pemberatan atau Iya. misalkan melakukan pencurian pada saat adanya bencana alam Atau korupsi ya. tindak pidana korupsi pada saat bencana alam Iya. itu kan sebagai delik rumusan pemberatnya Iya. seperti itu. Jadi itu diatur pasalnya pun berbeda gitu. Atau pejabat negara biasanya ya. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, kalau penghukuman dalam pemberatan itu masuk kriteria pertimbangan hakim pada saat melakukan vonis terhadap si terdakwa gitu. Ya. Besar kecilnya hukuman Ya. atau lama tidaknya hukuman seseorang di penjara itu tergantung pada alasan yang meringankan dan alasan yang memberatkan gitu. Nah, Yang terakhir yang tadi. ya termasuk yang lu bilang sopan itu kan itu yang sering dipakai oleh hakim gitu Iya. kan sebagai alasan untuk meringankan. Iya. Nah, cuma kembali lagi ke persoalan vonis ya bro. Memang
vonis hakim ini diwajibkan hakim sebelum memutuskan melakukan vonis terhadap terdakwa itu, hakim wajib mempertimbangkan alasan sisi baik dan buruknya si terdakwa gitu kan. Itu memang diatur di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman gitu. Nah, cuma yang sering jadi persoalan atau sering yang dipergunjingkan oleh netizen itu alasan yang meringankan yang ternyata alasannya sederhana tapi putusannya ini terlalu dianggap meringankan sama netizen, bro. Ya, anggaplah contoh yang real nih, yang putusan Harvey Muiz kan. Dia diancam 12 tahun penjara. Betul. Ya, ternyata diponisnya 6,5 tahun. Itu kan kurang lebih 50% lah ya itu putusannya, 50%. Nah, itu kan netizen banyak bertanya-tanya kan di situ, kok hanya karena alasan sopan bisa diponis hampir 50% dari tuntutan yang diminta jaksa gitu, bro. Nah, kalau gua menilainya seperti ini ya, kalau rumusan delik pidana pemberat itu diatur di dalam pasalnya itu memang perbedaannya cukup signifikan. Misalkan yang biasa itu 6 tahun, nah yang pemberat ini rumusannya bisa nambah sekitar 2 tahun ya. Standarnya seperti itu. Tapi kalau pemberat dan peringan dalam hal melakukan vonis, nah itu gua sih berpendapat itu mestinya nggak sampai hitungan tahunan gitu, bro. Paling ya 2 bulan 3 bulan lah gitu. Ibaratnya si terdakwa berlaku sopannya itu 2 bulan 3 bulan, atau si terdakwa belum pernah dipidana gitu. Tapi kalau udah hitungan tahunan itu harusnya pertimbangannya lebih pada peran terdakwa pada saat dia melakukan perbuatan pidana gitu, bro. Misalkan apakah si terdakwa itu sebagai pelaku utama, apakah si terdakwa itu baru melakukan percobaan, apakah si terdakwa itu hanya sebagai pembantu turut serta. Nah, itu bisa jadi rumusan delik yang membedakan antara pelaku utama, pembantu, dan yang turut serta gitu. Tapi kalau untuk alasan penghukuman meringankan dan memberatkan itu, gua berpandangan itu mestinya nggak sampai bertahun-tahun lamanya gitu, karena kalau yang bertahun-tahun lamanya itu udah diatur di alasan pemberat rumusan delik pidananya, bro, bukan di pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan vonis. Tapi kan gini juga, bro, kadang-kadang di rumusan delik itu kan paling lama gitu kan, paling lama sekian tahun, 12 tahun. Ya kan dia boleh dong di range itu misalnya. Dia bisa aja dia berkilah. Taruhlah begini, hakim bakal berkilah masih dalam range gini. Hakim bisa aja berkilah kalau ngasih keterangan misalnya, tapi walaupun itu kan nggak ada di putusan. Ya saya memang nggak mau menghukum dia 12 tahun secara maksimal. Contohnya Harvey Muiz misalnya. Ya saya menghukumnya 7 tahun, tapi karena dia bersikap sopan, saya kurangin lah 6 bulan. Ya, akhirnya kan kecil juga tuh pengurangannya. Boleh gitu juga kan? Iya boleh, cuma kan yang harus dilihat itu ancaman maksimalnya gitu. Kalau dia niatnya dalam hati mau menghukum sekian, kan orang nggak ada yang tahu, bro. Itu putusan itu kan harus konkret gitu, harus jelas. Pertimbangan sekian tahun itu berdasarkan apa? Pertimbangan baik buruknya. Didetailkan, bro. Ya emang harus didetailkan. Maksud gua gini, saya harusnya memvonis 7 tahun, tapi karena meringankan, walaupun ini nggak umum ya. Nggak ada, bukan nggak umum ya? Nggak ada, bro. Ya maksud gua, biar tidak terjadi sangka sangka lah, biar kita nggak berburuk sangka, biar kita juga adem gitu. Ternyata ya dia ngeliat kebenaran substantif, kebenaran materi dalam persidangan, itu dia ngeliat posturnya, oh layak dihukum 7 tahun kok, nggak layak maksimal, tapi karena lu bersikap sopan dan lain-lain yang tadi alasannya alasan penghukuman tersebut gitu ya, sesuai dengan keyakinan hakim dan yang ada dasarnya di kekuasaan kehakiman itu, sifat baik dan buruk di terdakwa, ya itu harusnya dijelaskan gitu. Harusnya gue mau putus 7, tapi karena kamu berbuat baik ya kamu 6,5, kayak perdata aja. Misalnya ada denda, disebutkan denda moratoriumnya 5% sekian, gitu, terbuka gitu loh. Kan ini kan, jadi kita ngawang-ngawang nih. Berarti kalau nggak diringankan berapa sebenarnya, gitu kan pertanyaannya. Big questionnya gitu. Harusnya secara rumusan
undang-undang kan bisa aja diterobos kan bro, nggak mesti putusan itu saklek begitu kan? Menurut lo? Ya kalau seperti yang lu bilang tadi itu memang nggak ada ya putusan hakim yang Nggak umum kan? demikian. Bukan nggak umum. Belum pernah ada. Gua belum pernah ada ya, belum pernah ada dan gue yakin nggak ada gitu. Jadi gua suruh terobos bro. Dia hanya terbersit. Tadinya gua pengen hukum lu sekian, tapi karena lu sopan dan lain-lain, jadi gua hukum sekian. Gitu kan. Ya itu kan mestinya bisa dari awal nih. Misalkan dari ancaman maksimal 20 tahun, tiba-tiba dia dihukum misalkan 12 tahun. Nah itu kan kalau gua sih berkeyakinan gitu, berpendapat gitu. Kalau hitungan tahun itu yang lebih dipertimbangkan itu adalah perbuatan si terdakwa pada saat melakukan tindak pidana. Kualitas gitu, tindak bro. Pidananya kan, delik tindak pidananya, pemenuhan deliknya kan. Tindak pidananya, yang kedua alasan dia melakukan tindak pidana, bro. Nah itu yang menurut gua itu yang signifikan bisa menilai berat ringannya hukuman, bro. Tapi kalau untuk sopan, ya itu mah hal remeh-temeh lah. Iya. Ya nggak bisa mengurangi signifikan tindak pidana yang segitu bulan. Iya, kalau sopan mah cukup dikasih kurangin 1 bulan 3 bulan udah luar biasa. Iya, setuju. Gitu. Kalau sopan sampai ngurangin 5 tahun, waduh itu nggak wajar. Tapi kan tadi ternyata plafonnya yang diambil bukan plafon atas, bisa jadi, kan? Walaupun itu tidak terbuka gitu. Iya, nggak wajar karena gini juga ya, nggak ada template atau komponen yang mengatur khusus alasan-alasan hakim menjatuhkan putusan itu, karena di situ hanya dijelaskan harus dipertimbangkan sisi baik dan buruknya terdakwa gitu. Kadang kan gini juga ada alasan-alasan di dalam putusan itu yang menurut gua khususnya di dalam pertimbangan pidana itu menurut gua sih, gua berpandangan itu alasan konyol gitu, bro. Nah itu contohnya yang sering terjadi nih, yang template biasa dipakai sama hakim dan jaksa, itu biasanya alasan terdakwa tidak mengakui perbuatannya, yang kedua terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Nah kenapa alasan itu kadang gua agak sedikit geli ya, bahkan gua bilang konyol, karena gini juga kadang hakim ini dan jaksa tidak melihat situasi dan kondisi terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan. Misalkan kalau terdakwa itu memang tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, gitu kan? Masa iya dia harus mengakui perbuatannya dan dia menyesali perbuatannya, kan seperti itu, bro. Nah, kadang hakim dan jaksa walaupun si terdakwa ini di dalam persidangan sudah dia membantah dengan dakwaan jaksa gitu, tetap aja kadang suka muncul pertanyaan-pertanyaan konyol yang menurut gua ini pertanyaan jebakan yang tidak boleh dilakukan oleh hakim dan jaksa, karena jelas di dalam KUHP tidak boleh mengeluarkan pertanyaan yang sifatnya menjebak seorang terdakwa. Gitu. Karena kebenaran terhadap suatu delik itu kan yang dilihat, bukan persoalan yang di dalam hati dia, ya kan? Iya, gitu. Kadang jadi dicampur adukan antara perbuatan terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana dengan perbuatan terdakwa pada saat di ruang persidangan. Itu harusnya dipisahkan. Gitu. Kalau mau alasan yang meringankan dan memberatkan, yang lebih signifikan itu jadi alasan terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, bukan pada saat dinilai dalam persidangan. Gitu loh, bro. Kan bisa jadi terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dia berbuat sangat sadis tanpa kemanusiaan, tiba-tiba untuk mengambil hati hakim dia dalam persidangan berbuat sopan, kan bisa jadi itu sebagai bentuk trik dari terdakwa, kan seperti itu. Orang timur emang Pak umumnya nih suka-suka tercampur gitu, nggak objektif. Kalau alasan yang tadi sopan terus bisa ngurangi 5 tahun itu nggak wajar lah kalau itu. Tapi kan udah hati solusi, bro. Harusnya putusan yang bisa dikasih ini harusnya 7, tapi karena berbuat baik ya sekian. Walaupun tadi pengaturan pemberatan dalam peristiwa delik memang bener ya. Di dalam KUHP udah ada disebutkan masing-masing, dan peringanannya juga kan ada kan. Misalnya belum pernah melakukan tindak pidana karena itu juga secara kontrario tafsirnya kan. Terus ada satu lagi juga, bro, dia alasan yang ini juga yang sering dipakai gitu kan, terdakwa misalkan jadi tulang punggung keluarga gitu. Terus sering alasan-alasan template lah kalau menurut gue ya. Sebenarnya agak-agak kurang pas gitu ya untuk mengurangi sangat jauh penghukumannya.
Ya, itu sebenarnya harus dipertegas tadi. Apa yang terdakwa terjadi dalam persidangan, apa yang ternyata nih kebenaran material dari perbuatan deliknya, gitu, dari delik pidana yang terjadi, yang dinilai. Ya itu harus dibagi dua lah, udah. Ya itu paling gampang karena gitu, Bro. masuk wilayah kewenangan hakim. Iya. Jadi Tapi emang kalau kayak gini nggak bagusnya apa? Resikonya apa? Atau ya resikonya yang menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Kan? Iya, Ada apa ini dengan vonis hakim? Heeh. Ibaratnya kan orang jadi banyak yang bikin apa? Iya, banyak yang uzon lah ya kan, banyak yang berprasangka suudzon buruk. kan. Ibaratnya 300 T hukumannya 6,5 6,5 tahun. tahun. Terus kalau misalkan 105 T berarti dikurangin sekian persen. Itu kan ujung-ujungnya seperti itu kan. Iya. Jadi transaksional kan. Nah, artinya ya hakim harusnya lebih bijak lagi dalam mempertimbangkan suatu putusan. Iya, Ibaratnya kan iya, karena iya. ini jelas merugikan keuangan negara yang sangat besar kalau Iya. kita ambil contoh dari ya, Iya. kasus Harvey Muiz ya, dia terus masyarakat seperti apa gitu kan, gejolak masyarakat itu harusnya dipertimbangkan. Iya. Harusnya pekalah terhadap situasi dan kondisi masyarakat. Gitu loh. Betul. Ya, terbukti juga sebenarnya kan di delik pidana juga kan udah terbukti kan. Iya. Ya, oke lah. Kalau begitu, ya kita ada catatan-catatan. Iya, Semoga ke depan jangan begini-begini terus lah. Kan ini berulang terus setiap 2-3 tahun nanti ada orang yang nggak simpatik sama publik, dikasih keringanan, kita ada lagi masalah yang sama, Iya. tidak diperbaiki gitu-gitu kan. Ya, kita mengharapkan lebih fair lah dan lebih transparan dalam pembuatan putusan. Sebenarnya nggak kekurangan dasar hukum kali ya, Bro ya. Udah ada di situ semua. Iya. Cuma cara menerapkannya itu yang masih salah. Oke. Oh, Atau nggak usah salah, masih belum memuaskan lah. iya. Harus lebih baik lagi. Oke, thank you, Oke, Bro. siap.